Singkong-singkongnya mau diapain nih? Ketela pohon ini akan diolah menjadi tepung yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam pengolahan aneka makanan. Manfaatnya jangan ditanya. Selain bebas gluten, tepung singkong ini juga baik loh untuk pencernaan, serta dapat memperkuat tulang kita. Seperti cupcake lucu dan spaghetti ini, terbuat dari tepung singkong yang digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Terigu dikenal mengandung zat reaktif yang disebut gluten, dan jika terlalu banyak mengkonsumsinya dapat menyebabkan iritasi pada usus loh. Salah satu pabrik yang mengolah singkong menjadi tepung ada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Dengan mensosialisasikan tepung ini, berharap dapat membangun masyarakat yang lebih sehat. Aduh, Po, berat banget sih. Aduh, nggak kuat Simbul, Po. Masa kagak kuat Simbul? Pan udah Empo kasih makan tadi, pakai nambah lagi. Masa kagak kuat sih? Udah, jangan kebanyakan alasan dah. Buruan ngapa? Aduh, Po, bisa meledak nih betis Simbul kalau kayak begini. Aduh. Anakku di mana? Anakku di mana? Istriku di mana? Aduh. Ada orang-orang sawah lagi. Aduh, Ya, sakit Simbul. tau. Apaan lagi Simbul? Woi, Udah Pe, cepetan. tolong Simbul dong. Anakku di mana? Istriku di mana? Aduh, tolong Pe. Anakku di mana? Udah buruan. Mending gue kabur deh. Anakku di Tolong. mana? Bujuk dah. Pinggang Ai copot dah nih. Bener-bener kelewatan Simbul. Aduh. Kemon, panen yang banyak ya. Tenang, semua jenis singkong dapat diolah menjadi tepung. Tapi pilih yang besar-besar ya, biar hasilnya banyak. Oh iya, singkong tidak dapat bertahan lama meskipun disimpan di dalam lemari pendingin. Akan terlihat gejala kerusakan dengan ditandai keluarnya warna biru gelap pada daging singkong. Makanya, singkong yang akan dibuat menjadi tepung ini dijamin fresh from the garden. Jadi aman deh. Cuci dan kupas kulitnya. Wah, cepet banget ngupasnya. Jangan diikuti tanpa keahlian khusus dan pengawasan orang tua ya. Singkong sampai saat ini memiliki peran penting dalam keseharian maupun bidang industri. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Gak heran deh kalau produksi singkong dunia diperkirakan mencapai 192 ton per tahunnya dan terus meningkat. Nigeria menempati urutan pertama, disusul negara Brazil, dan ketiga adalah Indonesia. Sip, dengan menggunakan ban berjalan ini, potongan singkong yang sudah bersih langsung terkirim ke dalam ruang produksi. Wih. Wus. Wah, singkong langsung tergiling. Memang cocok banget deh diolah menjadi tepung karena kandungan utamanya adalah pati, yang merupakan bagian dari karbohidrat dan sumber utama penghasil energi. Gilingan kasar singkong ini harus difermentasikan terlebih dahulu selama 2 hari untuk menetralisirkan kandungan airnya agar bakteri baik dapat berkembang dan menghasilkan kandungan pati yang lebih baik. Oke, hilangkan kandungan air pada singkong yang siap diolah. Kandungan airnya cukup banyak loh, mencapai 60%. Nah, selain untuk mempermudah pengeringan, proses pengepresan ini juga berguna agar tepung yang dihasilkan tidak berbau tengik. Buruan dong Nyil. Masa begini aja lama banget sih? Kalau nggak bisa mah bilang aja Nyil. Sabar dong Bul. Lagian juga mesin penggilingannya mati tuh. Lihat Sini aja. Embul yang beresin. Kalau soal mesin sih Embul jagonya. Paling bagian dalamnya nih yang rusak. Embul so tahu nih. Aduh. Embul Tolong kenapa Nyil. tuh? Embul.
Makanya Embul, jangan so tahu. Bukannya nolongin malah ketawa. Udah, ayo giling singkongnya lagi. Syur, syur, syur. Giling kembali singkong-singkongnya agar tidak menggumpal. Matangkan singkong dalam tabung pemasak ini dengan suhu 300 sampai 400 derajat Celcius. Selain untuk menghilangkan kandungan air pada singkong, juga untuk mencegah penjamuran dan menghilangkan bakteri jahat. Alright, giling singkongnya hingga halus. Singkong memang sangat penting dan telah menjadi makanan pokok di beberapa wilayah Indonesia dikarenakan banyaknya manfaat bagi kesehatan tubuh. Seperti jumlah kalori yang dimiliki 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan kentang dan sukrosa yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat. Singkong lebih rendah lemak dibandingkan sereal dan kacang-kacangan, namun memiliki kandungan protein yang tinggi dibanding ubi dan pisang loh. Dan tepung singkong alias cassava flour ini merupakan olahan terbaru dari singkong dan mampu menggantikan kebutuhan tepung gandum yang selama ini masih diimpor. Jika dalam tepung terigu memiliki grade atau tingkatan protein, berbeda dengan tepung singkong yang memiliki tingkat protein yang sama, namun dapat digunakan dalam semua jenis olahan makanan. Oh iya, sayangnya meskipun Indonesia salah satu negara penghasil singkong terbesar, tepung singkong ini lebih banyak dipasarkan ke luar negeri loh. Seperti Amerika, karena masyarakatnya sangat sadar akan pentingnya kesehatan. Penggunaan tepung singkong dalam pengolahan makanan memang banyak sekali keunggulannya. Seperti aroma dan cita rasa yang dimiliki tepung singkong yang setara tepung terigu, sehingga tidak mengubah rasa pada makanan. Selain itu, harga tepung singkong lebih murah dibanding terigu, sehingga biaya pembuatan produk makanan lebih rendah. Singkong yang difermentasi menjadi tepung memiliki kandungan serat yang cukup tinggi dibandingkan gandum, sehingga dapat mengurangi penyerapan kolesterol serta mengencerkan toksin atau racun agar lebih mudah untuk mengeluarkannya dari tubuh kita. Ayo, sadar akan kesehatan untuk hidup yang lebih baik yuk. Asik, ada kue unyu nih. Sayang kalau dianggurin. Mumpung gak ada orang, mending Bul sikat. Nah, ini dia nih Simbul. Ayo, mau kemana? Hah? Aduh, ngomong apaan sih? Empuk kagak ngerti. Ngomong kayak orang kelelep. Embul seret. Ye, bilang dong kalau seret. Wah, lumayan nih kuenya. Masih sisa banyak. Ayo cobain ah. Enak juga ya.